Oke anak-anak, selamat pagi kembali. Ibu Mora bersama-sama dengan anak-anak. Kita ada lagi dalam video bahasa Indonesia materi selanjutnya anak-anak. Jadi materi-materi bahasa Indonesia ini Ibu Mora sudah susun semua sampai dengan untuk pembelajaran semester 2 untuk lebih memperkuat anak-anak supaya anak-anak lebih memahami terkait dengan materi-materi yang ada pada semester 2 ini. Oke, materi berikut ini terkait dengan membaca teks formatif, menemukan ide pokok, dan ide pendukung. Oke, kita lanjut ya. Anak-anak perhatikan. Nah, apa itu teks informatif? Ini pengertian ya anak-anak. Apa sih pengertian dari teks informatif? Itu pengertiannya adalah teks yang memberi informasi atau penjelasan secara jelas dan faktual. Jadi secara nyata ya, jelas dan nyata anak-anak. Itu yang dinamakan teks informatif. Nah contoh artikel tentang hewan, cuaca, tumbuhan, atau kegiatan sehari-hari. Itu hal yang konkret, hal yang nyata. Artikel itu anak-anak. Misalnya itu tentang hewan, dia berbicara tentang hewan, tentang cuaca, tumbuhan, ataupun itu kegiatan sehari-hari pun. Jadi itu merupakan yang namanya tes informatif. Nah, ciri-ciri daripada tes informatif itu adalah yang pertama, fakta yang tadi Bu Mora katakan itu kondisinya nyata. Bahasanya jelas, tujuan memberitahu pembaca, ya. Jadi dengan adanya ciri-ciri ini, anak-anak lebih memahami bahwa memang di dalam teks informatif itu harus fakta, hal yang fakta yang terjadi. Kemudian bahasanya jelas, kemudian bisa memberi tujuan atau memberitahu kepada si pembaca daripada teks tersebut. Oke anak-anak, lanjut ya. Nah, mengapa penting menemukan ide pokok? Oke anak-anak, anak-anak perhatikan ya. Yang pertama, membantu memahami inti paragraf atau keseluruhan teks. Jadi untuk ide pokok itu penting, ide pokok di dalam satu teks bacaan itu yang pertama membantu memahami inti paragraf atau keseluruhan teks. Yang kedua, memudahkan merangkum bacaan. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan menjawab soal dan berdiskusi. Jadi anak-anak perhatikan itu juga pernah Ibu Mora sudah terangkan terkait dengan ide pokok itu ya. Oke anak-anak lanjut. Nah, ide pendukung dengan kata lain itu teman setianya ide pokok ya. Ide pendukung adalah kalimat yang menjelaskan atau memberi contoh atau memperkuat ide pokok. Jadi ide pendukung ini dia memperkuat ide pokok anak-anak. Bentuknya bisa fakta, data, contoh atau penjelasan-penjelasan tambahan. Di dalam sebuah teks anak-anak di mana di dalamnya itu ada ide pokok, kemudian ide pendukung. Ide pendukung ini dia lebih memperkuat ide pokok. Ya, dia sebagai penjelas tambahan di dalam sebuah teks itu. Itu pengertian daripada ide pendukung. Ya, Ibu Mora lanjut ya. Nah, cara menemukan ide pokok. Oke. Yang pertama, membaca kalimat pertama dan terakhir paragraf. Jadi ketika anak-anak mau menemukan ide pokok, anak-anak mau lihat di dalam sebuah teks itu mana yang anak-anak harus perhatikan yang dikategori untuk masuk ke dalam ide pokok. Anak-anak memilih ya. Ide pokok itu berarti anak-anak harus melihat kalimat pertama dan terakhir dari paragraf. Kemudian yang kedua, cari kalimat yang memuat gagasan utama atau ringkasan. Jadi anak-anak memahami di dalam teks itu dulu supaya bisa anak-anak melihat apakah memang betul di dalam teks ini ada punya gagasan utama atau tidak. Ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga, perhatikan kata penghubung yang menandai inti, ya, yang menandai inti. Jadi ada kata-kata penghubung di dalam teks itu, di bacaan itu anak-anak perhatikan di situ supaya mempermudah anak untuk bisa menemukan yang namanya ide pokok. Ya, contoh burung elang adalah
burung pemangsa yang hebat. Nah, kalimat ini bisa menjadi ide pokok. Yang tadi dikatakan bahwa kalimat pertama dan terakhir paragraf. Anak-anak perhatikan di dalam teks itu kalimat itu ya. Mana yang dinamakan ide pokok dalam cerita itu atau dalam teks tersebut. Oke, Bu Mora lanjut ya. Ya. Nah, cara menemukan ide pendukung. Cari kalimat yang menjelaskan atau memberi alasan untuk ide pokok. Tadi menemukan ide pokok, sekarang menemukan ide pendukung. Cari kalimat yang menjelaskan atau memberi alasan untuk ide pokok. Yang tadi sudah Ibu Mora jelaskan di awal bahwa itu dia sebagai pendukung dalam teks tersebut. Perhatikan detail seperti sifat, alat, atau kemampuan yang dijelaskan. Kalimat yang menjawab mengapa atau bagaimana sering dia jadi pendukung di dalam kalimat tersebut. Ya, gimana di dalam teks atau kalimat itu anak-anak bisa melihat ide pokoknya seperti apa, kemudian ide pendukungnya seperti apa. Anak-anak membaca dan anak-anak bisa memahami penempatannya itu, oh, ide pokok yang mana. Kemudian anak-anak memahami dan mencari tahu di situ ide pendukungnya, kalimatnya yang mana, ide pokoknya yang mana, seperti itu ya. Nah, contoh, elang memiliki penglihatan tajam dan cakar yang kuat. Nah, kalimat ini dan menjelaskan mengapa elang pemangsa yang hebat. Nah, itu yang anak-anak bisa lihat dari menemukan ide pendukung tersebut. Oke, Bu Mora lanjut. Ini contoh teks informatif singkat. Burung elang adalah burung pemangsa yang hebat. Anak-anak baca, anak-anak sambil menonton video ini Ibu Mora lebih memberikan anak-anak penekanan di sini supaya anak-anak bisa memahami. Burung elang adalah burung pemangsa yang hebat. Ya. Oke, ia memiliki penglihatan tajam yang membantunya melihat mangsa dari jauh. Cakarnya yang kuat digunakan untuk menangkap mangsa dengan cepat. Itu teks informatif yang Bu Mora siapkan. Anak-anak perhatikan di sini ada ide pokok, ada ide pendukung. Ya, mari lihat sama-sama anak-anak ya. Burung elang adalah burung pemangsa yang hebat. Anak-anak perhatikan tadi yang untuk menemukan ide pokok yang awal itu sudah dijelaskan bahwa dia berada pada awal paragraf. Nah, coba anak-anak lihat di dalam teks informatif itu. Burung elang adalah burung pemangsa yang hebat. Dia berada posisi itu pada awal paragraf. Nah, sementara di ide pendukung, penglihatan tajam dan cakar yang kuat. Nah, itu ide pendukung dia lebih memperjelas sesuai dengan penjelasan yang tadi Bu Mora sudah jelaskan di materi awal tadi. Ya, oke anak-anak ikuti terus ya terkait dengan teks informatif yang singkat ini. Bu Mora lanjut lagi. Nah, coba anak-anak mari kita latihan bersama. Baca paragraf berikut, lalu temukan ide pokok dan ide pendukung. Ibu Mora sajikan sebuah paragraf. Air adalah sumber kehidupan. Semua makhluk hidup membutuhkan air untuk bertahan hidup. Air juga digunakan untuk berbagai keperluan sehari-hari, seperti minum, memasak, dan membersihkan. Coba anak-anak perhatikan ya di teks yang Ibu Mora siapkan ini ya. Petunjuknya, carilah kalimat yang merangkum keseluruhan atau ide pokok dan kalimat yang memberi contoh atau alasan sebagai ide pendukung. Jadi nanti anak-anak setelah membaca, anak-anak nonton, kemudian anak-anak baca pahami dari teks yang Ibu Mora sajikan ini, anak-anak akan menentukan nanti lihat mana kalimat yang ide pokoknya dan mana kalimat sebagai ide pendukung yang untuk memperjelas kalimat yang ada pada teks tersebut ya. Jadi anak-anak sambil nonton tapi anak-anak juga latihan untuk menentukan, melihat penempatan ide pokok dan ide pendukung. Jadi awalnya tadi anak mesti pahami ide pendukung seperti apa, ide pokok seperti apa, sehingga setelah Ibu Mora
memberikan sebuah teks ini, anak-anak sudah bisa menentukan ide pokok dan ide pendukung. Oke ya anak-anak, Ibu Mora lanjut ya. Nah, tips mengingat ide pokok dan pendukung. Jadi Ibu Mora memberikan sebuah tips untuk anak-anak supaya bisa mengingat terkait dengan ide pokok dan ide pendukung. Yang pertama adalah anak-anak fokus pada kalimat utama di paragraf. Jadi ketika ada teks yang ditampilkan, anak-anak harus fokus pada kalimat utama itu dulu di paragraf itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, perhatikan kata-kata yang sering diulang atau dicetak tebal. Jadi itu sudah dua ya anak-anak. Yang pertama anak-anak fokus untuk kalimat utama di dalam paragraf. Kemudian yang kedua, anak-anak harus memperhatikan di dalam teks itu ada kata yang sering diulang ya. Ada kata yang sering diulang dan dicetak tebal. Ya, kemudian yang ketiga, gunakan pertanyaan sederhana. Apa yang ingin disampaikan penulis? Perhatikan di dalam teks itu pasti ada seperti itu anak-anak. Latih dengan menuliskan satu kalimat ringkasan setiap paragraf. Nah, gunakan warna atau garis untuk menandai ide pokok saat membaca. Jadi ketika ada disajikan satu teks, anak-anak boleh ambil spidol atau stabilo, anak-anak perhatikan memberikan tanda di situ sehingga bisa menentukan ide paragrafnya ya, ide pokoknya dari paragraf itu, ide pendukung. Jadi diberikan tanda sehingga bisa membedakan dan bisa memberikan pengertian kepada anak bahwa anak memang memahami bahwa iya yang benar itu di dalam teks seperti itu. Ada ide pokok, ada ide pendukung. Jadi ada di situ sudah tergambar sebuah perbedaan ya anak-anak. Oke. Tadi tips ide pokok dan ide pendukung sudah ya. Oke, selesai. Ibu Mora masuk di kesimpulan dan kita berlatih bersama. Oke. Ini ringkasan singkat ya dari semua materi tadi terkait dengan informatif tadi ya. Ide pokok, ide pendukung ya dalam sebuah paragraf itu. Di sini Bu Mora buat sebuah kesimpulan yang anak-anak bisa pelajari dan anak-anak bisa mengingat. Ide pokok itu dengan kata lain inti paragraf. Yang kedua, ide pendukung itu pengertiannya penjelas atau contoh yang memperkuat. Itu yang tadi sudah dijelaskan awal. Jadi ide pendukung dia lebih memperjelas kalimat tersebut daripada ide pokok tadi. Sedangkan ide pokok itu anak-anak perhatikan itu di awal dari paragraf itu. Ya, oke. Ibu Mora lanjut. 3, latihan rutin membuat kemampuan membaca bertambah cepat. Jadi kalau ada teks-teks bacaan anak-anak melatih untuk membaca, melatih untuk menemukan ide pokok, ide pendukung sehingga anak-anak bisa lebih mengerti ketika anak-anak sudah lulus SD, masuk ke SMP, malah anak-anak sudah lebih mengerti terkait dengan bagaimana menemukan ide pokok dan ide pendukung dalam sebuah paragraf. Nah, latihan harian misalnya anak-anak selalu membaca satu paragraf setiap hari dan ditandai ide pokoknya. Yang tadi Bu Mora sudah jelaskan anak-anak pakai spidol atau stabilo bisa menandai supaya bisa mengetahui oh iya hari ini saya membaca paragraf ini ide pokoknya ini, ide pendukungnya seperti ini. Nah, itu anak-anak tetap berlatih ya. Bisa saja anak-anak belajar kelompok, diskusi dengan teman di tempat duduk, bisa melihat ide pokoknya, bisa mencari tahu juga ide pendukungnya yang mana dari masing-masing paragraf. Itu kalau setiap hari anak-anak lakukan seperti itu, pasti lama-kelamaan anak-anak sudah bisa memahami bagaimana cara menentukan ide pokok dan ide pendukung dari sebuah paragraf. Kemudian ringkasan singkat. Jadi anak-anak bisa menulis satu kalimat, ringkasan setiap hari misalnya. Itu berarti bahwa anak-anak bisa melatih pemahaman terkait dengan bagaimana menentukan atau mencari ide pokok dan ide pendukung dalam sebuah paragraf. Oke anak-anak, jadi Ibu Mora anjurkan terus anak-anak berlatih untuk membaca satu paragraf dan bagaimana anak-anak mewarnai atau menandai terkait dengan ide pokok dan ide pendukung. Di samping itu juga tetap belajar diskusi dengan teman-teman sejawat sehingga anak-anak semakin hari semakin memahami terkait dengan bagaimana memahami inti daripada
sebuah paragraf yang akan disajikan nanti. Intinya yaitu ide pokok dan ide pendukung. Oke anak-anak, untuk video hari ini sampai di sini dulu. Ibu Mora memberikan sebuah penjelasan dan anak-anak bisa mengerjakan apa yang sudah ada pada video tersebut. Oke anak-anak, tetap sehat selalu. Selamat siang untuk kita semua.